Shalom bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan singkat Gereja Masehi Advent hari ke-7 Jemaat Yosodipuro. Judul renungan singkat yang akan saya bawakan hari ini adalah Bukan Orang Baik. Sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita sama-sama berdoa mengundang Roh Tuhan untuk memimpin kita. Tuhan Allah yang bertata dalam kerajaan surga, kami memohon pimpinan Roh Kudus-Mu di dalam kami mempelajari firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pada suatu hari, ketika Yesus hendak melanjutkan perjalanannya, ada seorang yang berlari-lari untuk mendapatkan Yesus, dan sambil bertelut dia berkata, "Guru yang baik, apa yang harus aku lakukan untuk mendapatkan hidup yang kekal?" Kemudian Yesus menjawab, "Kenapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Kisah ini terdapat di dalam Markus 10 ayat 17 sampai 27 dan Lukas 18 ayat 18 sampai 27. Kita tidak akan membahas kisah ini secara keseluruhan, namun kita akan merenungkan satu ayat yang bagi saya pribadi ini memberikan kekuatan di dalam menghadapi orang-orang yang dengan berbagai latar belakang yang berbeda-beda, yaitu di dalam Markus 10 ayat 18 yang mengatakan, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Ada beberapa pelajaran yang bisa kita renungkan dari perkataan Yesus ini. Yang pertama adalah Yesus menyangkal diri kalau dia adalah orang baik. Kita semua yang mengenal Yesus pasti setuju kalau kita menyebut Yesus ini orang baik, karena sudah jelas dia rendah hati, penuh kasih, dan berbelas kasihan, taat pada firman Tuhan, rajin, setia, rela berkorban, apalagi semua yang baik-baik ada di dalam diri Yesus. Namun dia mengatakan, "Mengapa kau katakan aku baik?" Dengan kata lain, Yesus berkata, "Aku juga bukan orang baik." Di sini Yesus menyamakan dirinya dengan orang berdosa yang tidak baik. Untuk apa? Supaya dia dapat menjangkau orang-orang yang tidak baik. Yang kedua, Yesus memahami betul kondisi keadaan manusia, yaitu tidak seorang pun yang baik. Siapa yang dimaksud di sini? Apakah hanya untuk orang-orang jalanan? Tidak, ini termasuk juga para pengikut Yesus. Mengapa tidak ada yang baik? Roma 3 ayat 23 mengatakan, "Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah." Kemuliaan Allah di sini mencakup di dalamnya adalah tabiat Allah, yaitu kasih. Kita bisa lihat definisi kasih ini di dalam 1 Korintus 13 mulai ayat yang keempat. Dikatakan kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, tidak memegahkan diri, dan sebagainya. Dan Yesus tahu betul satu-satunya cara untuk menyelamatkan dan memulihkan manusia adalah melalui pengorbanannya. Sehingga sebaik-baiknya orang baik, dia tetap membutuhkan kasih karunia Allah. Dan seburuk-buruknya orang buruk, dia memiliki pengharapan untuk menjadi baik melalui pengorbanan Yesus. Selanjutnya yang ketiga, Yesus senantiasa memandang kepada Allah. Dia mengakui keberadaan Allah, bahwa segala sesuatu yang baik itu datangnya dari Allah. Dan di akhir kisah ini, Yesus tidak memaksa orang muda yang kaya ini untuk mengikuti jalan keselamatan yang sudah dia tunjukkan. Tetapi Yesus tetap menghargai kebebasan memilih dari orang muda ini. Kiranya renungan singkat yang saya bawakan ini juga boleh menguatkan kita semua di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Terlebih di dalam menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan biarlah kita tetap memandang kepada Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib.
Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Kiranya berkat Tuhan menjadi bagian kami semuanya. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.